anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Bapak Ibu Saudara, lagu Ajaib Benar Anugerah tentu tidak asing lagi buat kita. Nah, lirik lagu ini dibuat oleh seorang pendeta gereja Anglikan di Inggris yang bernama John Newton. Nah, Newton menuliskan lirik lagu ini pada tahun 1779 setelah dia melewati satu peristiwa yang membuatnya tersadar akan betapa luar biasanya anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya, yang sudah memberikannya kesempatan sebagai seorang yang hina dan juga penuh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum melayani sebagai seorang pendeta, John Newton ini merupakan seorang kapten kapal dagang. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa yang diperjualbelikan Newton atau yang ada di kapal Newton yang dibawa, yang diperdagangkan itu bukan benda, bukan rempah-rempah, bukan kain, bukan emas, tetapi justru manusia. Jadi John Newton ini terlibat dalam perdagangan manusia. Newton sering ke Afrika untuk mencari laki-laki, wanita, atau anak-anak, dan mereka dibeli dengan harga yang murah. Lalu mereka dibawa ke Eropa oleh Newton dan dijual di sana dengan harga yang tentu berkali-kali lipat lebih mahal. Jadi disitulah Newton mendapatkan keuntungan. Nah, saudara, tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat mendukakan hati Tuhan, begitu ya. Bagaimana mungkin manusia yang berharga di mata Tuhan tetapi kok diperlakukan seperti dalam tanda kutip sampah oleh seorang John Newton. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pelayaran, kapal yang ditumpangi Newton ini berhadapan dengan badai besar. Badai itu seolah-olah akan menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh Newton, dan di sini Newton merasa amat takut. Dia merasa kematian itu akan menjemputnya. Dan di sini dia berpikir, harus bagaimana aku? Kalau aku berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan akan mendengar doaku? Karena Newton merasa dia adalah seseorang yang penuh dosa. Dan sudah lama sekali dia juga tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi karena situasi sudah sangat mencekam, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang John Newton untuk berdoa. Meskipun tentu ada keraguan sebetulnya di dalam dirinya bahwa apakah Tuhan mendengarkan doanya atau tidak. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Newton dan teman-teman yang ada di kapal itu selamat. Mereka bisa tiba di sebuah pelabuhan dan disitulah Newton kembali berpikir. Saudara, Newton merasa bahwa dirinya yang sangat hina, sangat keji, tetapi mendapatkan anugerah keselamatan oleh Allah. Newton kembali mendapatkan kesempatan untuk hidup. Nah, inilah yang menjadi momen titik balik kehidupan seorang John Newton. Dia merasa bahwa tidak seharusnya Allah yang begitu luar biasa mengasihi Newton, tetapi Newton membalas dengan perlakuan yang begitu keji. Sehingga Newton meninggalkan bisnis perdagangan manusia yang mungkin sudah membawa berbagai keuntungan secara finansial terutama buat dia. Dia meninggalkan semua itu dan dia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Bahkan ketika Newton usianya beranjak menjadi tua,
dan kondisi fisiknya semakin menurun. Konon dalam biografi yang saya baca, John Newton itu menjadi buta di masa tuanya, tetapi itu tidak menghalangi dia di dalam melayani Tuhan. Malah justru Newton pernah mengatakan seperti ini. Oke, saya buta secara fisik, tetapi tidak demikian dengan iman saya, dengan mata iman saya. Saya sejatinya bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebaikan Tuhan, mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Itulah kenapa di dalam teks asli Ajaib Benar Anugerah atau Amazing Grace, di sana dikatakan, was blind but now I see. Justru Newton merasa di masa muda dia itu buta. Karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam dirinya, Newton bisa melihat. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga apapun peristiwa fisik dan kondisi fisik yang dialaminya, itu tidak melemahkan iman seorang John Newton. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah hidup John Newton mengingatkan saya juga pada kisah hidup Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di 1 Timotius 1 ayat 12-17, Rasul Paulus itu menuliskan kesaksian yang luar biasa tentang dirinya. Kita lihat di ayat ke-15, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus sadar betul bahwa sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia tuh orang yang sangat berdosa. Kita tahu ya bahwa Paulus itu yang sebelumnya namanya adalah Saulus, dia menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi di ayat 16 Paulus juga mengatakan demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kekuasaannya, Yesus justru tidak memilih untuk membalas perlakuan Paulus, tetapi menyatakan kasih dan pengampunannya kepada Paulus. Dan itulah yang mengubahkan kehidupan seorang Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti John Newton, sama seperti Paulus, kita semua ya juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua juga adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak mendapatkan anugerah kasih dan juga pengampunan dari Kristus. Tapi Kristus memberikannya buat kita. Dan inilah yang memang disebut anugerah, bukan? Karena anugerah atau charis di dalam bahasa Yunani itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita dapatkan, tetapi itu diberikan untuk kita. Itulah charis. Itulah anugerah Allah yang diberikan buat kita. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Salah satu cara kita membalas kebaikan Tuhan, meskipun memang betul kita tidak akan pernah bisa membalas seluruh kebaikan Tuhan, tapi mari kita mensyukuri karya kebaikan Tuhan. Dengan juga apa? Dengan juga kita menjadi pewarta anugerah Tuhan itu kepada sesama. Ketika ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, bahkan mungkin kalau kita masih di bulan keluarga saat ini, ketika anggota keluarga kita menyakiti kita, apa yang kita pilih? Apakah kita memilih untuk membalas? Apakah kita memilih untuk mendiamkan dan justru membuat relasi semakin renggang? Dan itu hanya akan menambah persoalan serta luka, atau kita memilih untuk membalasnya dengan kasih. Kita memilih untuk melepaskan pengampunan. Saudara, salah satu cara kita mensyukuri anugerah Tuhan adalah dengan kita menyatakan rekonsiliasi dan pengampunan buat orang-orang di sekitar kita. Mudah? Belum tentu. Tetapi bukan berarti itu mustahil untuk dilakukan, karena Roh Kudus akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami yang tidak layak, kami yang hina, tetapi Tuhan begitu mengasihi kami. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa membalas seluruh kasih-Mu. Tapi kami ingin menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Salah satunya adalah dengan menyatakan rekonsiliasi dan pengampunan
buat orang-orang yang menyakiti kami. Sama seperti kami yang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan memberikan kami pengampunan. Ajarlah kami Tuhan. Baharuilah hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran Kristus bertatah di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.